Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri, perwakilan dari kelompok 5. Nah, di sini, di kelompok kami akan menjelaskan tentang materi konsep internet, di mana konsep internet ini terbagi menjadi 5 bagian. Nah, konsep internet yang kami ambil dari di sini adalah terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada definisi internet, yang kedua definisi OTT, ketiga kategori aplikasi dalam layanan OTT, yang keempat jenis peralatan untuk koneksi internet, dan terakhir ada penjelasan. Saya Sirlandari, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi internet. Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Secara umum, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet. Pertama, informasi untuk kehidupan pribadi, kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, sosial. Dan yang kedua, yaitu informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja, sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi. Saya Nur Aulia Salim ingin menjelaskan definisi tentang definisi OTT atau over the top. Layanan media over the top atau OTT adalah layanan media yang ditawarkan langsung kepada penonton melalui internet. OTT melewati platform televisi kabel, siaran televisi, dan televisi satelit. Jenis perusahaan yang secara tradisional bertindak sebagai pengontrol atau distributor konten tersebut. Layanan OTT menuai kontroversi bagi perusahaan telekomunikasi di Indonesia hingga pada tahun 2014. Beberapa kalangan seperti pemerintah Indonesia berniat untuk membentuk peraturan mengenai batasan para pemain OTT. Pemerintah Indonesia juga berniat untuk menetapkan pajak bagi pemain OTT. Alasannya para operator merugi karena jasa SMS atau telepon semakin jarang digunakan. Pelanggan lebih sering berkomunikasi via jaringan data lain. Pendapat mengatakan operator dan penyelenggaraan OTT semestinya bersinergi meningkatkan pelayanan di ranah konten digital. Selain itu, beberapa asosiasi seperti Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI menganjurkan para operator untuk mengembangkan layanan OTT masing-masing. Nah, kali ini saya akan membawakan materi tentang kategori aplikasi dalam layanan OTT atau over the top. Inilah yang menyebabkan ketimpangan pendataan antara OTT atau over the top dan operator. Telekomunikasi masyarakat umum mungkin belum familiar dengan istilah OTT atau over the top. Namun, apabila diberikan beberapa contoh seperti Line, KakaoTalk, WhatsApp, YouTube, Facebook Mobile, masyarakat umum akan lebih familiar dengan aplikasi dan layanan ini yang merupakan contoh dari OTT atau over the top sebagai berikut. Nah, yang pertama ada social network dan sosial media atau jejaring sosial dan media sosial. Yang pertama ada social connection, multimedia sharing, profesional, informational, educational, hobbies, academic. Nah, yang kedua ada messaging, di mana di messaging ini memiliki beberapa contoh dari layanan dan aplikasi berbasis over the top dengan kategori messaging atau pesan instan ini antara lain adalah
WhatsApp, Line, Telegram, Kakao, WeChat. Nah, yang ketiga ada streaming audio. Pada kategori ini menekankan kepada jenis layanan streaming file, multimedia, audio, dan video secara online. Kepada pengguna. Pengguna dapat menggunakan aplikasi mobile maupun desktop. Beberapa hal di dalam pengembangannya yang perlu diketahui antara lain adalah sebagai berikut. Kualitas layanan dari sudut pandang penyedia layanan, dalam hal ini YouTube melalui QoS atau Quality of Service. Yang kedua ada kualitas layanan dari sudut pandang pengguna layanan melalui QoE atau Quality of Expression. Yang ketiga ada Certificate Programming atau Port ID Address yang menjadi syarat di dalam koneksi jaringan komputer. Nah, yang terakhir ada pemahaman manajemen protokol yang digunakan di dalamnya, misalkan saja UDP atau User Datagram Protocol, dan terakhir ada RTP atau Real Time Protocol. Nah, di sini ada layanan dan aplikasi online berbasis OTT. Nah, berikut merupakan 6 buah perusahaan dunia kelas atas yang bergerak di bidang layanan berbasis OTT atau over the top dan aplikasi-aplikasi berbasis OTT atau over the top. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Yahoo. Berdasarkan informasi dari http://yahoo.com, dapat diketahui bahwa Yahoo merupakan perusahaan IT dunia yang bergerak di bidang layanan surat elektronik atau email, mesin pencari atau search engine, berita atau news, sharing foto, dan beragam hal lainnya yang terus dikembangkan dan diperbanyak. Nah, yang kedua ada Google. Diketahui bahwa Google merupakan salah satu perusahaan IT dunia yang bergerak di bidang layanan mesin pencari atau search, surat elektronik atau email, aplikasi perkantoran dan penyimpanan berbasis cloud atau Google Dokumen atau Google Drive, layanan sumber kode terbuka atau kode Google, jejaring sosial atau G+, dan kacamata pintar memanfaatkan teknologi augmented reality dan cloud computing atau Google Class, dan sejumlah layanan lainnya berbasis online, cloud, dan OTT atau over the top. Nah, yang ketiga ada YouTube, atau diketahui bahwa YouTube merupakan perusahaan IT dunia yang bergerak di bidang layanan streaming audio, video, dan jejaring sosial. Konten utama yang disediakan adalah audio dan video dalam bentuk layanan streaming online. Nah, yang keempat ada Facebook. Diketahui bahwa Facebook merupakan perusahaan IT dunia yang bergerak di bidang layanan jejaring sosial atau social network, yang kemudian menjadi platform tersendiri dalam layanan berbasis cloud atau computing atau PaaS atau platform as a service. Nah, ini berarti Facebook bukan hanya sebuah sosial media dan social network media atau media sosial dan jejaring sosial, tetapi juga mendukung layanan cloud computing di mana setiap orang dapat ikut serta membuat aplikasi dengan mengikuti platform yang ditentukan oleh Facebook. Nah, yang terakhir ada Twitter. Yang kelima ada Twitter. Hampir mirip dengan Facebook, Twitter merupakan sebuah perusahaan IT kelas dunia yang menawarkan pelayanan dan aplikasi berbasis OTT di bidang jejaring sosial, microblog, baik pada platform desktop maupun mobile. Elemen-elemen dalam OTT. Di dalam penerapannya di dunia nyata, layanan dan aplikasi berbasis OTT atau over the top tidak dapat berdiri sendiri. OTT atau over the top service memerlukan adanya OTT World dan Telco World, yang mana ketiganya ini saling berkaitan, dan berikut merupakan masing-masing elemen beserta hubungan ketiganya. Yang pertama ada Telco World. Telco World merupakan ranah di mana para penyedia layanan komunikasi dan jaringan komputer atau internet berada. Telco World diisi oleh ISP atau Internet Service Provider dan provider atau penyedia jasa layanan telekomunikasi dan akses internet lainnya. Telco World bertugas menyediakan infrastruktur internet, koneksi internet, dan jalur komunikasi yang berfungsi menunjang jalannya fungsionalitas aplikasi dan layanan yang berbasis over the top. Nah, yang kedua ada OTT World. OTT World dapat diartikan sebagai dunia OTT atau over the top, di mana
para pengembang aplikasi berbasis OTT over the top berada. Demikian juga pada ranah OTT World ini, semua penyedia layanan dan bisnis berbasis OTT berada di OTT World. Nah, yang terakhir ada OTT Service, di mana OTT Service didefinisikan sebagai semua bentuk produk layanan service di dunia digital atau internet melalui aplikasi-aplikasi komputer berbasis teknologi OTT atau over the top yang memanfaatkan koneksi internet dan infrastruktur internet yang disediakan oleh Telco World. Ada beragam jenis layanan yang disajikan dalam OTT service kepada para penggunanya secara online. Antara lainnya itu seperti layanan streaming, audio dan video secara online, layanan jaring sosial, layanan pesan instan atau messaging, dan lain-lain. Saya Nabila, di sini saya ingin menjelaskan tentang saya akan menjelaskan tentang jenis peralatan untuk koneksi internet. Jenis peralatan untuk koneksi internet sangat berperan aktif dalam kelancaran mengakses internet. Tanpa kita sadari, ada banyak perangkat keras yang berperan di dalamnya. Mungkin kita berpikir untuk bisa mengakses internet yang terpenting harus ada komputer, laptop, dan smartphone. Tapi ternyata yang terpenting bukan hanya terbatas itu karena ada banyak perangkat keras yang digunakan untuk disambungkan dengan internet. Perangkat keras ini secara fisik dapat kita lihat dan kita raba secara nyata. Dalam pembangunan suatu jaringan komputer, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah perangkat keras komputer. Perangkat yang digunakan untuk mengakses internet. 1. Komputer. Komputer merupakan komponen utama untuk dapat mengakses internet. Spesifikasi komputer dapat digunakan dalam koneksi internet sangat menentukan cepat atau lambatnya kinerja akses internet. Semakin tinggi spesifikasi sebuah komputer, semakin cepat kinerja akses internet. Begitu pula sebaliknya. Dan yang kedua, modern atau modulator. Fungsinya mengubah gelombang analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya mengubah sinyal digital menjadi gelombang analog dari kabel telepon sehingga komputer dapat terkoneksi dengan internet. Ketiga, ada saluran telepon TV kabel ISDN handphone. Saluran telepon juga merupakan perangkat keras yang penting dan diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan internet. Penggunaan saluran telepon ini juga diikuti dengan penggunaan modern dial-up. Saat ini, kita tidak harus mendaftar lagi ke ISP. Misalnya, dengan menggunakan paket Telkomnet instan yang secara langsung dapat melakukan akses internet. Keempat, TV kabel. Selain saluran telepon, untuk melakukan akses internet juga bisa dilakukan dengan menggunakan TV kabel. Untuk bisa mengakses internet menggunakan jaringan TV kabel, maka modem yang dipakai adalah modem kabel. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan internet. Layanan akses modem kabel dapat melalui jaringan TV kabel dengan ISP, diantaranya CBN, Indosat, Linknet, Cetring, dan Mynet. ISDN atau disebut dengan Integrated Service Digital Network adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan di antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan, serta merupakan transmisi sistem telepon analog dan sistem digital. Para pemakai ISDN diberikan keuntungan berupa fleksibilitas dan penghematan biaya. Karena biaya untuk sistem yang terintegrasi ini akan jauh lebih murah apabila menggunakan sistem yang terpisah. Layanan ISDN disediakan oleh ISP yang dengan NSP atau Network Service Provider. Di dalam ISDN terdapat dua jenis pelayanan, yaitu 1. Basis Rate Interface atau BRI. Yang kedua, Primary Rate Interface atau PRI.
Kelima ada satelit. VSAT atau Very Small Aperture Terminal adalah stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Dan yang keenam ada handphone. Internet juga dikembangkan untuk aplikasi wireless tanpa kabel dengan memanfaatkan handphone. Protokol yang digunakan disebut WAP, Wireless Application Protocol, disingkat WAP, adalah sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan sebuah telepon genggam digital atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas WAP melihat atau membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah format teks khusus. WAP bekerja dengan modus teks dengan kecepatan 9,6 kbps. Selain WAP, dikembangkan pula teknologi GPRS, General Packet Radio Service. GPRS menjanjikan kecepatan mulai dari 56 kbps sampai 115 kbps, sehingga memungkinkan akses internet pengirim data multimedia ke komputer. Notebook dan handheld komputer saat ini terdapat 3 GB trigeneration pada telepon seluler berbasis CDMA, Code Division Multiple Access, di mana 3 generation memiliki kecepatan transfer data hingga 23 kbps. Dan yang terakhir ada router. Router mempunyai fungsi yang sama dengan switch. Yang terakhir adalah router. Router mempunyai fungsi yang sama dengan switch. Router mempunyai fungsi yang sama dengan switch, tetapi lebih pintar. Kelebihan router dibanding switch adalah fungsi routing dan gateway-nya. Fungsi routing berguna untuk memilih rute yang terbaik dalam jaringan, sedangkan gateway berfungsi sebagai komputer server. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.